Kembali lagi di channel Onya Film. Setelah kemarin Si Sun diselamatkan dan dibawa oleh Zhang ke gua tempat ia tinggal, Si Sun pun sadar dan langsung menghunus pedang naga miliknya. Awalnya Si Sun tidak tahu siapa yang menolongnya. Karena Zhang bersuara, Si Sun pun jadi tahu kalau yang menolongnya adalah Zhang dan Yin. Zhang dan Yin pun memberi makanan untuk Si Sun, karena Si Sun terlihat sangat lapar. Si Sun memakan makanan itu dengan sangat lahap sekali dan Zhang juga memberi tahu bahwa ia dan Yin telah menikah. Saat Zhang dan Yin pun sedang berburu, mereka melihat ada rusa. Ketika Zhang ingin memanah rusa itu, Yin mencegahnya, karena rusa tersebut sedang hamil. Yin juga memberitahu Zhang bahwa Yin saat ini sedang hamil anak mereka berdua. Zhang pun terkejut dan sangat bahagia sekali mendengar bahwa Yin telah hamil anak mereka. Saat di gua, Yin merajut baju yang akan diberikan pada anaknya ketika sudah ia lahir. Keesokan harinya, saat Yin sedang mengambil air, ia pun dihampiri Zhang dan diajak Zhang untuk pulang. Zhang pun juga melarangnya untuk pergi keluar gua. Saat malam akan tiba, terjadi badai dan petir pun menyambar. Si Sun pun menjadi gila dan mengamuk. Di dalam gua, Yin pun juga akan melahirkan anak pertamanya. Si Sun yang menggila masuk ke dalam gua, dan Si Sun mengamuk di dalam gua. Zhang yang melihat istrinya kesakitan saat akan melahirkan anaknya, dia terpaksa menghadapi Si Sun yang sedang mengamuk. Meskipun Zhang tahu bahwa dia akan kalah dengan Si Sun, dia tetap melawan Si Sun. Karena dia tahu, dia harus melindungi anak dan istrinya meskipun harus meregang nyawa. Sampai akhirnya Zhang terdesak dan pedang naga sudah di lehernya. Lalu terdengar isak tangis suara bayi, dan Si Sun pun langsung tersadar oleh suara bayi itu. Lalu Zhang dan Yin meminta Si Sun untuk menjadi ayah angkat dari putranya jika Si Sun mau. Si Sun pun mau untuk menjadi ayah angkat dari putra Zhang dan Yin. Si Sun lalu bercerita bahwa ia dulu mempunyai anak bernama Si Wuji, akan tetapi anaknya dibunuh oleh penjahat, dan Zhang juga menamai putranya seperti halnya nama dari anak Si Sun. Zhang dan Yin juga mempersilahkan Si Sun untuk menggendong Wuji. Si Sun juga sangat senang dan menganggap Wuji seperti anaknya. Di tempat lain, tempat perguruan Elang Putih berada, tiba-tiba ada seseorang yang datang untuk menyerang perguruan Elang Putih. Yin Yewang yang mendengar kabar itu dari anak buahnya langsung keluar untuk menghentikan orang tersebut. Akan tetapi, orang itu ilmunya sangat tinggi, sehingga semua orang terpental terkena pukulan orang tersebut. Tiba-tiba Yin Tianzeng keluar untuk menyelamatkan putranya dari orang tersebut. Orang itu rupanya rekan Yin Tianzeng dari Sekte Ming yang bernama Yang Xiao. Dia meminta pada Yin Tianzeng untuk membubarkan perguruan Elang Putih dan kembali bergabung di Sekte Ming. Yin Tianzeng yang beranggapan sudah mampu untuk mendirikan perguruan sendiri, menolak ajakan dari Yang Xiao untuk kembali ke Sekte Ming. Karena Yin Tianzeng menolak ajakan Yang Xiao dan Yin Tianzeng pun bertarung. Akan tetapi Yan Tianzeng yang belum sembuh sepenuhnya dari sakitnya, dia harus kalah di tangan Yang Xiao. Sebelum pergi, Yang Xiao memberikan waktu 3 hari pada Yin Tianzeng untuk membubarkan perguruan Elang Putih. Kalau tidak, maka Yang Xiao akan kembali dan dia yang akan menghancurkan perguruan Elang Putih. Sementara itu, ketika perguruan Emei sampai di sebuah kedai teh, semua orang yang ada di sana hanya diam seperti telah ditotok oleh seseorang. Lalu terdengar suara kecapi yang merdu dari dalam kedai teh itu. Mi Jue dan semua muridnya masuk ke dalam kedai teh itu, dan ternyata yang ada di kedai teh itu adalah Yang Xiao. Mi Jue dan Yang Xiao bertarung di kedai teh itu. Semua murid Emei dipertunjukkan ilmu kungfu kelas tinggi oleh Yang Xiao. Pertarungan mereka sangat sengit, hingga akhirnya Mi Jue hampir kalah oleh Yang Xiao. Akan tetapi, murid Emei yang bernama Yang Buhui menghunus pedangnya untuk menolong Mi Jue. Yang Buhui pun malah jatuh ke tangan Yang Xiao. Mi Jue yang tidak bisa menyelamatkan Yang Buhui itu pun pergi meninggalkan Yang Buhui bersama Yang Xiao. Yang Xiao lalu membawa Yang Buhui ke sebuah penginapan. Di penginapan itulah Yang Buhui ditawan oleh Yang Xiao. Pada malam tiba, Yang Xiao datang menemui Yang Buhui dan menotok Yang Buhui. Yang Buhui pun tidak bisa bergerak, lalu Yang Xiao menidurkan Yang Buhui. Bagaimanakah kelanjutan cerita tersebut? Saksikan kelanjutan ceritanya hanya di channel Onya Film. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar kalian bisa menonton video dari channel ini.